Assalamualaikum, wali santri yang kami muliakan. Ada kalanya keinginan kita yang kuat untuk memasukkan anak ke pesantren diuji Allah. Uang pangkal sudah kita lunasi, lemari sudah kita beli, kasur anak dan segala keperluannya sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Namun saat baru seminggu di pesantren, anak mengeluh tidak kerasan. Sambil menangis putri kita minta pulang. Sedih hati kita mendengar lirih suaranya. Pilu hati kita mendengar isak tangisnya. Maka kuatkanlah hatimu ibu. Lebih baik kita menangis hari ini daripada menangis di akhirat karena anak kita tak paham agama. Kuatkanlah dzikirmu. Sebutlah nama putrimu di setiap sujud panjang di tengah malam. Titipkan anakmu kepada Allah. Zat yang tidak akan menyia-nyiakan setiap titipan yang dititipkan kepadanya. Allah akan menjaga putra-putri kita. Ibu-ibu sekalian, para wali santri yang kami hormati. Hidup kadang menyediakan banyak pilihan, tetapi tidak semuanya dapat diambil. Bahkan sesekali, pilihan yang tak disukai justru harus dilaksanakan. Ini adalah kisah santri kami. Hamdah namanya. Suatu hari Ustadzah Farah mencegat saya. Ustadzah, Hamdah tidak mau sekolah. Sudah seminggu dia sakit dan tidur terus. Kata Ustadzah Farah kepada saya. Beliau adalah asisten saya, wali kelas 1. Sama seperti saya, kami mengajar di kelas ini dengan porsi lebih banyak dibanding mengajar di kelas lain. Saya tersentak mendengar informasi beliau. Kok bisa saya tidak tahu kalau ada santri baru yang mogok sekolah? Kesibukan melayani dan mendekati santri yang masuk ke dalam kelas membuat saya lalai menengok yang sakit. Dari Ustadzah Farah saya baru mengetahui bahwa rupanya sejak diantar ibunya ke pondok Hamdah belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di kelas. Padahal KBM sudah berjalan hampir 3 minggu. Minggu pertama di pondok Hamdah tidak mau mengikuti kegiatan. Minggu kedua ibunya datang dan meminta izin membawa Hamdah pulang. Di rumah Hamdah tinggal selama 1 minggu. Dan ini adalah minggu ketiga ketika saya baru tahu keadaannya. Astagfirullah. Selesai mengajar, saya sempatkan datang ke kamar menjenguk Hamdah. Dia sedang berbaring dengan mata terpejam. Saya pegang dahinya, suhu badannya normal. Tak berapa lama saya di sana, tiba-tiba ibunya datang menjenguk. Berita Hamdah sakit sudah sampai kepada orang tuanya. Kakak Hamdah juga seperti ini Ustadzah. Di pondok selalu mengeluh pusing. Dan kata dokter spesialis sebenarnya tidak sakit. Beliau menebak penyebabnya karena anak saya mondok. Bisa jadi tidak kerasan. Jelas Ibu Hamdah. Saya manggut-manggut mendengar cerita Ibu Hamdah. Jadi bagaimana rencana ibu sekarang? Apa mau dibawa pulang dulu anaknya? Tanya saya. Enggak Ustadzah, saya paham anak saya. Enggak apa-apa, namanya juga sedang beradaptasi. Nanti lama-lama juga dia kerasan. Ya Bu, jenengan bantu doa, kata saya berikutnya. Nggih Ustadzah, Hamdah ini memang anak bungsu, makanya lebih manja. Semua keinginannya saya turuti, yang penting dia mau mondok. Dia minta dijenguk seminggu sekali, ya saya jenguk. Dia minta saya datang mencucikan bajunya, ya saya turuti. Yang penting jangan minta pulang, lanjut beliau. Masya Allah, saya kagum dengan semangat ibu ini. Biasanya ibu-ibu lain langsung minta izin untuk membawa pulang anaknya. Ibu ini tidak. Setelah selesai menengok anaknya dan memberikan beberapa pesan, beliau pun pulang. Bagaimana dengan Hamdah? Dia hanya terdiam dan kembali menutup mata. Besoknya Hamdah tetap berbaring, tak ingin sekolah. Saya sudah membujuknya, tetapi Hamdah tetap tidak mau. Hamdah mengeluh pusing, dadanya sakit dan badannya lemas semua. Saya tak ingin memaksa, biarlah kami bersabar mengikuti prosesnya. Biarlah Hamdah beradaptasi. Saya mengiringi dengan doa, semoga besok Hamdah mau bangkit dan sekolah. Ketika hari itu tiba, saya membayangkan wajah cerah ibunya. Sebulan sudah berlalu, Hamdah tetap seperti kemarin. Saya menemuinya untuk kali kedua. Hamdah sedang duduk bersandar pada lemari. Tangannya memijat dada dengan ujung jari-jari. Ini sakit. Iya Ustadzah,
Ustazah ingin tahu, sebenarnya Hamdah masuk pondok ini karena keinginan sendiri atau dipaksa ibu? Pandangan Hamdah menerawang keluar. Dia menarik napas berat seolah beban yang maha dahsyat sedang ingin dia lepaskan, tetapi tidak tahu caranya. Keinginanku sendiri, Ustazah. Aku ingin menyenangkan ibu, kata Hamdah dengan air mata yang mulai menganak sungai. Hamdah ingin menyenangkan hati ibu, tetapi apakah hati Hamdah sendiri sudah senang? Kalau Hamdah nggak mau sekolah, itu tandanya Hamdah nggak bahagia. Hamdah harus bahagia dulu, baru Hamdah bisa membahagiakan ibu. Kalau hati Hamdah sendiri tertekan, bagaimana nanti mau membahagiakan orang lain? Susah Hamdah. Coba Ustazah tanya, apa yang bikin Hamdah bisa ngerasa senang? Bisa tersenyum, bisa semangat? Agak lama baru Hamdah menjawab. Aku senang jika bisa dekat dengan ibu, pergi sekolah dengan teman-teman SD dan tinggal di rumah. Saya terdiam, membayangkan perasaannya. Saya pegang tangan Hamdah, ingin mengatakan bahwa dia tidak sendiri di sini. Lalu saya bercerita tentang rindu yang pernah mendera. Ibu membawa saya sekolah ke negeri seberang. Rindu pada nenek dan bayangan pada lingkungan yang baru bukanlah hal yang mudah buat saya saat itu. 2 hari sebelum berangkat, demam melanda tubuh. Dalam perjalanan saya mulai membaik. Ketika sampai ke tempat tujuan saya merasa senang. Namun beberapa hari kemudian saya menangis hampir tiap pagi. Teringat nenek yang selama ini menyiapkan saya sekolah. Akhirnya ibu mencari orang yang lebih tua agar saya merasa memiliki nenek. Nanti berangkat sekolah dari sana. Ibu membujuk dan saya menurut. Perasaan saya lumayan mereda, tetapi rindu itu selalu ada. Waktu telah menyembuhkan saya dari rindu yang mendera. Teman-teman yang baik, kakak kelas yang suka menghibur, dan segala canda tawa yang dihadirkan mampu membuat saya beradaptasi. Sampai hari ini, bila saya mengenangnya, hari-hari itu membuat saya terharu. Saya pegang tangan Hamdah, ingin menularkan semangat yang sama. Hamdah insya Allah kuat. Hamdah insya Allah akan senang berada di sini. Hamdah insya Allah mendapat ganti teman-teman yang baik. Singkat cerita, butuh waktu 3 bulan bagi Hamdah untuk beradaptasi. Hingga akhirnya dia mau sekolah dan tidak izin sakit. Yang ingin saya sampaikan adalah, kita perlu bersabar terhadap proses adaptasi putri kita di pesantren. Meskipun butuh proses dan waktu yang lama, percayalah kesabaran kita tak akan sia-sia.